Goyangan dikit tuh. Ada musiknya. Jadi, Oke. Ya. oke. Ya, gimana nih? Main di series ini perannya apa sih? Apa cerita-cerita? Ya, di series Rekaman Terlarang ini saya berperan sebagai Bapak Gubernur. Wih, cocok nggak? Wah, Gubernur dan ceritanya juga menarik. Aku orang tua dari Clara dan suami dari Sita Nursanti. Gitu. Pertimbangannya apa bisa terima main series ini dengan mereka ini? Dengan Clara sama Ya, pertama sutradara ya yang aku lihat ya, karena pertama banget aku join sama dia. Dina itu mungkin udah beberapa kali bikin film dan aku penasaran gimana sih kalau dia bikin series itu gimana sih gitu, dan pemain-pemain lain sih juga udah beberapa kali main bareng, jadi nggak ada persoalan aku pikir, apalagi kalau main sama Sita kan enak banget kita nggak pusing lagi mau mikirin emosi, itu udah nggak pusing lagi kayak Clara dan Max yang baru kali ini. Kalau sama Roy juga baru sih. Ya nonton aja. Antagonis atau protagonis itu kan penilaiannya kalian ya kan. Aku bermain aja. Gitu. karakternya apa? Jadi orang tua dari satu anak kaya raya, gubernur yang saat ini mau pemilihan ulang, dan apakah terpilih atau tidak itu ada dalam perjalanan ceritanya gitu. Oke? Ada menyindir dengan ini nggak? Benar kemarin. Kalau sindir menyindir itu enggak sih ya, tapi ada beberapa teks atau dialog yang ada orang yang merasa tersindir ya, maaf, tapi kayaknya tujuan kesana nggak ada. Karena hampir semua pemilihan itu pasti prosesnya kayak gitu, pasti ada yang goib-goib lah gitu. Ya bayangin aja yang selama ini tahulah perannya seperti apa, ini sekarang jadi gubernur gitu, nandingin Anies gitu kan, ya sulit. Udah jadi gubernur apa calon gubernur di sini ngakuin? Sini udah petahana coy, kita petahana, berarti sudah pernah memimpin Jakarta, dan ini ada pemilihan kembali, gitu. Itu dong. Lihat Pak Prabowo udah dilantik udah presiden, seperti apa nih? Pak Prabowo, Iya. ini lain pertanyaan ini. Tapi yang jelas ya, aku dari 2014 selalu memilih beliau, dan aku dekat sama keluarga beliau, dan dari film Merah Putih dulu ya, dekat sama Rahayu Saraswati juga, dan kita sering merencanakan saat pemilihan dulu juga kita selalu bareng-bareng berguling-guling kayak istilahnya, berjuang bersama gitu. Dan hari ini dia terpilih, ya senang banget sih. Ini adalah the real pemimpin gitu. Harapannya untuk ke depan. Harapannya ada di bukunya Pak Prabowo semua. Ada di buku dia, target-target dia ke depan itu ada di sana semua. Jadi ketika kalian mau tahu apa yang akan direncanakan Pak Prabowo, karena orangnya komit dan konsisten dan nggak pernah mencela-mencele. Jadi lihat aja, bukunya banyak kok beredar. Di sana strategi beliau ada semua di sana gitu. Maksudnya apa yang bikin sama dari 2014 yang mendukung Pak Prabowo? Ya sikap, konsistensi. Jadi dulu pernah saya melihat dulu sebelum 2014 itu saya masih ya namanya juga aktivis ya. 98 itu ikut bareng-bareng. Tapi pernah satu waktu dia itu bicara tentang anti korupsi itu di depan anak-anak Tidar
dan di situ nggak ada media sama sekali, dan di situ hanya ada anak-anak muda gitu. Di situ saya terharu mendengar beliau speech, bagaimana harapan dia dengan Indonesia. Nggak ada wartawan sama sekali. Dia bukan tipe penjilat, dia bukan tipe yang mau promo gitu. Dia apa adanya, dan apa adanya itu yang membuat saya akhirnya, nah ini dia pemimpin, ini pemimpin. Makanya waktu saya memerankan Pak Jokowi kan, dibilang kawan-kawan, gila lo ya, lu meranin Jokowi tapi pilihan lu doi, gimana sih lo? Loh, saya itu udah pernah memainkan Jokowi, tapi saya belum pernah jadi Prabowo, makanya saya pilih Prabowo, gitu ya kan. Saya berharap masih ada yang memfilmkan beliau. Apa? Berharap masih ada yang bikin film. Kalau filmin Pak Prabowo nggak penting ya, karena perilaku dia, sikap dia dan perjuangan dia dari SMA, dari sekolah menengah itu udah berjuang untuk negara gitu. Jadi nggak perlu lagi penjelasan tentang filmnya, orang akan tahu apa efeknya nanti ke depan. Bismillah ya, bismillah. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi harapan kita semuanya kita memilih dan memiliki pemimpin yang tepat gitu. Tapi lihat prestasinya Pak Jokowi seperti apa? Prestasinya Pak Jokowi artinya sejauh ini kita sudah melihat dan banyak hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan, itu biasa gitu. Semua rencana, semua target itu bisa meleset, itu biasa gitu. Tapi tidak biasa buat rakyat miskin ya. Yang jelas mudah-mudahan next bisa lebih baik. Jadi saya nggak mengikutin begitu jauh apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi gitu. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit dong update yang kemarin anak-anak gimana sekarang keadaannya, kan sudah berjalan tuh yang kecelakaan kemarin. Yang mana? Anak-anak kemarin yang keponakan. Oh iya, Ya, mungkin. ya alhamdulillah ya. Keponakan sekarang udah baru 3 hari yang lalu cabut pen, tapi sekarang masih pakai tongkat, 2 tongkat. Ya mudah-mudahan aja untuk kedepannya dia udah bisa main bola lagi dan yang lain-lainnya juga udah sembuh. Ya alhamdulillah. Tapi untuk kasusnya masih berjalan. Udah enggak. Akhirnya kesepakatan mereka mau membantu, membiayai, dan kita memaafkan. Itu sih. Tapi perkembangan kondisi ini sendiri maksudnya harus konsultasi terus atau seperti apa? Anak-anak sih udah enggak ya, paling ya namanya anak kecil itu kan resah melihat kawan-kawannya main bola, bisa ini, bisa itu, jumpalitan gitu kan, tapi dia belum bisa, dan saya melarang gitu, jangan sampai bergerak dulu lah, karena ada banyak kejadian orang yang tinggal 3 hari lagi mau cabut pen, tiba-tiba perek kejadian lagi gitu. Nah mungkin kan salah satunya juga taekwondo ya, mungkin atlet. Iya, taekwondo, dia juara taekwondo. Gimana tuh Kak dengan kejadian ini? Ya bismillah aja ya, mudah-mudahan dengan kesembuhan ini dia bisa bangkit lagi dan memulai lagi. Mau nggak mau memulai lagi gitu. Karena kan ya udah cedera, patah tengah gitu kan, agak sulit gitu. Tapi mudah-mudahan bisa. Nah kan kemarin sudah sempat viral banget yang kejadian itu. Berarti pada akhirnya secara keluargaan sudah aman ya Kak? Udah aman, alhamdulillah secara kekeluargaan udah ditangani dengan baik, dan mereka juga datang dan mengaku salah dengan segala keadaan. Maka dari keluarga kita ya udah gitu sih. Mungkin dari kejadian ini apa sih Kak maksudnya yang paling penting maksudnya diperhatikan juga gitu? Yang paling penting itu untuk Kota Pematang Siantar yang memang harus rambu-rambu itu ya, namanya tempat penyeberangan, di situ ada bioskop baru, di situ nggak ada lampu merah buat penyeberang jalan gitu. Nah itu harusnya setelah kejadian itu ada sikap mengarah ke sana. Sampai sekarang saya belum tahu ya apa yang tindakan mereka gitu. Karena ya sulit ya.
mudah-mudahan aja ada kesadaran di situlah dari Pemkotnya dan dari keamanannya juga gitu. Tapi kan juga kemarin juga kan sempat ini juga ya emosional karena udah nganggap anak sendiri juga kayak, tapi pada akhirnya sekarang udah lanjut Iya. juga berarti ya. Ya iyalah, ya ayahnya baru meninggal waktu itu, abang kandung saya gitu. Terus ibunya saat itu juga lagi keadaan sakit gitu. Dan tiba-tiba kejadian seperti itu, wah, ya gelap mata sebenarnya. Cuma ya gimana ya, ya pada akhirnya ya mungkin Ray, nama anakku itu, anak keponakanku itu memang harus ditempa sedemikian rupa untuk menjadi manusia yang kuat gitu. Sosok-sosok pemimpin itu kan selalu langkah awal dipenuhi dengan cobaan-cobaan kayak gitu. Gitu sih. Oke, siap.